Shalom semuanya, kali ini aku mau membahas tentang hikmat. Nah, khususnya cara mendapatkan hikmat. Jadi sebelumnya apa sih hikmat itu? Kalau teman-teman cari tahu ya, banyak arti hikmat yang bisa teman-teman dapatkan lewat media sosial atau lewat internet ya. Dan di sini yang aku dapatkan itu dari alkitab.sabda.org bahwa hikmat itu adalah kemampuan rohani untuk melihat, menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandangan Allah, yaitu menentukan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah. Jadi, hikmat itu kemampuan rohani, ya. Hikmat ilahi yang dimaksudkan. Itu kemampuan rohani bagaimana kita melihat, menilai ya suatu hal dan bagaimana kita menentukan pilihan yang tepat berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan kehendak Allah. Contohnya Raja Salomo, ketika dia diperhadapkan oleh masalah atau situasi-situasi, dia mampu membuat pilihan yang tepat karena Raja Salomo mendapat hikmat dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan hikmat pada Salomo untuk menangani hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, dan dia lakukan berdasarkan hikmat ilahi atau hikmat yang Tuhan beri padanya. Oleh karena itu, bagaimana cara mendapatkan hikmat? Sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman baca kitab Amsal itu berisi hikmat, didikan ya. Karena di sini Amsal pasal 1 ayat 2 dituliskan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Oke, di situ ditulis kepada orang muda. Jadi penting sekali sebetulnya, apalagi yang anak-anak muda yang menonton video ini, kita yang masih muda, itu penting sekali kita memiliki hikmat. Karena di sekitar kita itu ya, dunia itu sangat menggiurkan teman-teman. Ada teman-teman kita atau mungkin orang-orang di luar sana yang kita ketahui, yang mereka menawarkan hal-hal yang menggoda atau ada sesuatu yang lebih memikat. Tapi kalau kita punya hikmat ilahi, kita minta hikmat dari Tuhan, maka hikmat itulah yang akan menuntun kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oke? Nah, jadi itu ya, bisa dibaca sendiri nanti di Alkitab saudara ya, Amsal pasal 1 ya, ayat 1 sampai 7. Oke? Nah, kembali lagi tadi di Amsal pasal 4 ya. Jadi, kita buka Amsal pasal 4. Kalau teman-teman lagi pegang Alkitab, bisa buka Amsal pasal 4 ayat 4 sampai 7. Aku bacakan dulu ayatnya yang keempat. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, kalau teman-teman lihat judul perikop pasal 4 yaitu nasihat untuk mencari hikmat ya. Dan ayat 4 dikatakan, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi, yang dimaksudkan di sini kalau kita tangkap, ialah Tuhan mau kita untuk memegang perkataan Tuhan, memegang firman Tuhan, petunjuk-petunjuk yang Tuhan beri. Jadi kalau teman-teman membaca Alkitab dan merenungkan, lalu ada ayat Alkitab yang mengena di hati teman-teman, dan teman-teman sedang menghadapi suatu masalah misalkan ya, atau tantangan gitu ya, menghadapi hal-hal tertentu, dan ayat Alkitab itu berbicara kepada teman-teman, maka perhatikanlah baik-baik, karena bisa jadi Tuhan berbicara lewat firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan bisa berbicara lewat ayat Alkitab yang mengena di hati saudara. Jadi pegang perkataan Tuhan. Atau kalau teman-teman yang diberi karunia untuk mendengar suara Tuhan secara audible, teman-teman tahu kalau itu berasal dari Tuhan, dan teman-teman harus yakini, beriman ya, pegang perkataan Tuhan. Diingat, pegang firman Tuhan ya, petunjuk-petunjuk yang Tuhan beri, karena itu yang akan mengarahkan saudara untuk berjalan di jalan yang benar, untuk menjauhkan saudara dari ya hal-hal yang membuat Anda tersandung, menjauhkan saudara dari lubang-lubang di jalan yang saudara mungkin belum tahu gitu. Oke? Jadi itu dia nomor 1 ya, poin nomor 1, pegang perkataan dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian,
Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Oke, jadi kalau Tuhan sudah beri Anda petunjuk-petunjuk, Tuhan berbicara pada Anda ya, entah itu lewat ayat Alkitab, entah itu secara audible atau Anda mendengarkan khotbah rohani, kemudian Anda mengalami hal di mana wah, Anda merasa sangat terberkati, Anda merasa khotbah atau renungan firman Tuhan itu berbicara kepada Anda, atau mungkin Tuhan memakai orang-orang di sekitar Anda untuk menyadarkan Anda, maka Anda harus memahami kalau ketika Tuhan telah memberikan hikmat pada Anda untuk mengerjakan sesuatu atau untuk menghadapi sesuatu ya, menggunakan hikmat ilahi, maka Anda harus beroleh pengertian bagaimana caranya dapatkan itu. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan hikmat, renungkanlah ya, bahasa Inggrisnya itu dig deeper, gali lebih dalam lagi, selidiki lagi ya, delve into it, selidiki lagi apa sih yang Tuhan maksudkan ya. Misalkan Tuhan berbicara kepada Anda suatu hal ya, Anda renungkan, perhatikan kata-kata dari Tuhan atau firman Tuhan ya, perhatikan, Anda renungkan, karena itulah ya masa dimana Anda sedang berusaha mendapatkan atau mencari pengertian atas hikmat yang engkau peroleh. Jadi poin nomor 2, berusahalah mendapatkan pengertian atas hikmat yang kau peroleh. Oke? Lanjut ya. Nah, ayat 5 masih ya tadi ya. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Tuhan ingatkan, jangan lupa. Seringkali kita itu terdistract oleh hal-hal lainnya, aktivitas lainnya ya. Ketika Tuhan berbicara pada kita, kemudian pikiran kita teralihkan ke hal-hal yang lain. Nah, ini saudara, Tuhan mau kita mengingat apa yang Tuhan telah beritahu kepada kita. Nah, oleh karena itu penting sekali kalau Anda orangnya pelupa atau sering melupakan ya, hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele atau kelihatannya simple atau kelihatannya wah, ini hal yang kecil gitu, padahal sebetulnya itu hal yang besar, hal yang sangat penting malah. Nah, Anda perlu mencatatnya. Nah, ini supaya apa? Supaya nggak lupa. Makanya jangan lupakan perkataan dan petunjuk Tuhan. Ya, maaf ya, ini ada kucing sambil saya ini elus-elus dia. Ya, jadi poin nomor 3, jangan lupakan perkataan dan petunjuk Tuhan, karena itulah yang akan menuntun saudara ya untuk melakukan atau mengerjakan suatu, menghadapi suatu hal ya. Oke, jadi jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan Tuhan, jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Oke? Nah, jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Ketika kita berjalan dengan hikmat ilahi, hikmat yang berasal dari Allah, ya, Tuhan itu memelihara hidup kita, saudara. Ya, karena kita mau taat, mau dengar-dengaran. Tuhan kasih petunjuk nih, misalkan jalan lewat jalan A. Kalau kita taat, maka kita tidak akan melewati jalan lain yang bisa jadi di situ ada batu sandungan, ada lubang yang dalam, ya. Karena di jalan A ini Tuhan tunjukkan kepada kita untuk melewatinya. Jadi Tuhan memelihara kehidupan kita, ya. Meskipun kondisi kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan, situasi kita tidak seperti yang tidak kita mau begitu. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ingat, ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Oleh karena itu penting sekali kita untuk ya memiliki atau menerima hikmat dari Tuhan. Oke? Lewat apa? Ya tadi ya. Anda baca kitab Alkitab ya. Apalagi kitab Amsal berisi hikmat dan didikan juga. Oke? Nah, begitu. Jadi sekali lagi ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah, ada kalimat yang seperti ini tertulis, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Kata kasihilah dia, ya. Artinya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Bersukalah karena hikmat menjaga jalanmu. Jadi saudara, ketika saudara membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, bersukalah. Miliki hati yang mau
hati yang menggebu-gebu seperti itu, hati yang mau terbuka oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Senangilah momen dimana Anda membaca atau merenungkan firman Tuhan, ya. Merenungkan tidak cuma saat membaca saja, bisa jadi ketika Anda melakukan aktivitas Anda merenungkan firman Tuhan yang Anda baca mungkin tadi pagi atau tadi siang, ya. Jadi bersukalah ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan, Anda masuk dalam momen saat teduh Anda secara pribadi. Bersukalah, bersuka cita gitu loh, bersuka hati seperti itu, ya. Nikmati waktu bersama Tuhan. Nah, itu dia. Jadi bersukalah karena hikmat menjaga jalanmu. Ketika kita menikmati waktu bersama dengan Tuhan, Tuhan itu pasti akan memberikan suatu hal atau beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti itu, ya. Jadi perhatikan apa yang Tuhan beri, renungkan. Di situ kita akan mendapat pengertian. Oke? Nah, ayat yang ke-7. Aku bacakan aja. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Amin. Jadi permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ini tadi sudah aku bahas sebelumnya, ya. Jadi kalau teman-teman sudah dapat hikmat dari Tuhan, dengan segala yang teman-teman perolehlah pengertian. Bagaimana caranya tadi? Perhatikan, ya, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Perhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Selidiki, gali lebih dalam lagi. Apa maksudnya ini, itu, ya. Bagaimana? Teman-teman, kembali lagi ke kebenaran firman Tuhan. Teman-teman bisa juga cari referensi lewat internet, tapi yang sejalan, sesuai. Kembali lagi ke Alkitab, back to Bible. Oke? Jadi itu aja, ya. 4 poin di sini yang bisa teman-teman renungkan, ya. Poin nomor 1, pegang perkataan dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Poin nomor 2, berusahalah mendapatkan pengertian atas hikmat yang kamu peroleh. Poin nomor 3, jangan lupakan perkataan dan petunjuk Tuhan. Dan poin nomor 4, bersukalah karena hikmat menjaga jalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.